Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita dari syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian syarih berkata, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, yaitu Al-Imam Al-Baiquni. Beliau memulai nadomnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian syarih berkata, al-basmalatu ayatun min kitabillahi azza wajalla. Basmalah adalah salah satu ayat dari kitabullah azza wajalla. Fahiya min kalamillahi ta'ala. Maka kalau begitu dia termasuk kalamullah ta'ala. Yubtada'u biha fi kulli surati min suwari al-Qur'anil Karim. Ya. Diawali dengan basmalah ini semua surat dari surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Illa suratu Baro'ah. Kecuali surat Baro'ah, surat At-Taubah. Fa innaha la tubda'u bil basmalah. Karena surat Taubah ini, Baro'ah ini tidak diawali dengan basmalah. Kenapa tidak diawali dengan basmalah? Alasan yang pertama, ittiba'an li sahabah. Li sahabati ridwanullah alaihim. Karena mengikuti para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Kemudian kata beliau, yang kedua, walau annal basmalata kanat qad nuzilat fi awwali hadhihi surah lakanat mahfudatan kama hufidat fi baqi aswar. Kalau seandainya basmalah ini telah diturunkan pada pada awal surat ini, yaitu surat Baro'ah, niscaya dia akan terjaga sebagaimana telah terjaga dalam surat-surat yang lain. Maksudnya pasti dia ada dia. Ini yang kedua. Walakinnaha lam tunzal, ya, yang kedua ya. Akan tetapi dia tidak pernah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan dia bukan termasuk surat Baqarah atau tidak ada dalam surat Baro'ah. Walakin as-sahaba ashkal alaihim atau ushkil alaihim. Akan tetapi para sahabat ada muskil di antara mereka. Hal suratu Baqarah minal anfal, apakah surat Baro'ah ya termasuk surat al-anfal? Artinya karena tidak ada, karena surat al-anfal kemudian setelahnya Baro'ah, karena tidak ada karena tidak ada basmalahnya. Nah, jadi muskil di sini. Am annaha suratun mustaqillatun, atau bahwasanya dia Baro'ah ini termasuk surat yang berdiri sendiri. Nah, kemudian karena iskal ya, fawadhu fasilan bainahuma dunal basmalah, maka mereka para sahabat membuat di antara kedua surat ini fasil, pemisah ya, selain basmalah. Kemudian selanjutnya syarih berkata, wal basmalatu fiha, di dalam jumlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu fiha, di dalamnya terdapat jarun wa majrurun, huruf jar dan isim majrur satu, kemudian wa mudhofun ilaih, dan terdiri dari mudhofun ilaih dua, dan sifatun, dan terdiri dari sifat atau naat. Nah, apa itu jar, majrur dan seterusnya? Fal jar wal majruru huwa bismi. Huruf jar dan isim majrur yang dimaksud dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah bismi. Bi kan harful jar ya. Ismi adalah isim majrur. Kemudian apa yang dimaksud dengan mudhof ilaih di dalam itu kalimat di basmalah tadi? Huwa lafdzul jalalati. Dia adalah lafaz jalalah, itu lafaz Allah. Dan yang ketiga, sifat yang dimaksud sifat adalah hiya ar-rahmanir rahim, itu kalimat rahman dan kalimat ar-rahim itu sifat naat ya bagi ya. Kemudian kata beliau, wa kullu jarin wa majrurun la budda min at-ta'alluq. Ya, setiap jar dan majrur itu harus memiliki ta'alluq, ya, keterkaitan. Ya, artinya jar majrur itu tidak boleh tidak berdiri sendiri. Dia ada ta'alluqnya. Ya, ada yang menyebabkan dia muncul ya. Ta'alluq itu terkait. Imma bi fi'lin, ya, ada kalanya ta'alluqnya itu, keterkaitan itu kepada fi'il, seperti qoma. Ya. Ya. Atau au ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il, seperti ka ismil fa'il, seperti isim fa'il, au ismil maf'uli masalan, atau isim maf'ul.
Ya, fal basmalatu muta'alliqatun bimahdhufin. Maka karena basmalah itu harus memiliki ta'alluq, maka di sini kan enggak disebutin ta'alluqnya. Maka basmalah kalau gitu apa? Terkait berta'alluq dengan ada yang mahdhuf, ada yang dihapus. Ya. Fama huwa hadzal mahdhufu. Maka kalau gitu apa itu yang dihapusnya? Yang merupakan ta'alluqnya tadi atau muta'allaqnya yang dikaitkan ya. Nah, kata syarih, ikhtalafa an-nahwiyuna fi taqdir hadzal mahdhufi. Ahli nahwu berselisih, berbeda pendapat ketika mentakdirkan yang dimahdhuf ini, yang dihapus ini. Lakin ahsanu makila fihi, akan tetapi yang paling bagus tentang yang mahdhuf ini apa? Wa huwa sahih, dan ini yang sahih, pendapat yang sahih ya menurut beliau. Anal mahdhufa, yang mahdhuf yang dihapus itu adalah fi'lun mutaakhirun. Fi'il yang diakhirkan, munasibun lil maqam, yang sesuai dengan keadaan. Ya, maksudnya bismillahirrahmanirrahim kan biasa orang mengucapkan bismillah ya, katanya ditakdirkan fi'il. Artinya misalnya gini, orang yang akan makan misalnya, bismillah, kemudian fi'il, saya mau makan. Nah, jadi kan bismillah dulu, jar majrur dulu, kemudian baru ta'alluqnya. Nah, gitu ya diakhirkan. Disesuaikan dengan keadaan. Kalau lagi mau makan ya berarti bismillah saya mau makan. Kalau mau keluar bismillah saya mau keluar. Kalau mau tidur bismillah saya mau tidur, dan seterusnya. Itu contoh aja secara bahasa. Kemudian dikasih contoh. Idza qala rajulun bismillah. Ya, apabila ada seorang berkata bismillah wa huwa yuridu ay yaqra an-nadma, dan dia ingin membaca syair. Maka kalau gitu apa? Fa inna taqdiru yakunu bismillahi aqra'u. Ya, maka takdirnya adalah bismillah saya mau baca. Fa idza kana an-nadimu huwa alladhi qala bismillah fa inna taqdiru yaqulu bismillahi unaddim. Dan kalau begitu apa? Maka kalau seorang penyair, ya seorang penyusun syair, ya dia berkata bismillah, maka takdirnya adalah bismillah unaddimu. Ya saya bismillah saya akan menyusun syair. Kemudian kata syarih, walimadza qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddir isma fa'ilin mathalan. Kenapa kita mentakdirkan yang mahdzuf itu adalah fi'il? Kita tidak mentakdirkan isim fa'il sebagai contoh. Ya, nakul, maka kita katakan, kata syarih, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qaddarnahu fi'lan, kami mentakdirkan yang mahdhuf itu adalah fi'il, li'annal asla fil amali al-af'alu, karena hukum asal di dalam sebuah amalan adalah menggunakan fi'il. Ya, menggunakan fi'il. Walihada yu'malu fi'lu biduni syartin. Karena inilah hukum asal, karena hukum asal inilah maka karena hukum asal inilah maka fi'il diamalkan tanpa ada syarat, digunakan tanpa ada syarat. Wa masihu, adapun dan yang selainnya dari amil-amil minal awamil al-ismiyati, dari amil-amil yang isim, ya maksudnya isim fa'il dan isim maf'ul tadi, fa innaha tahtaju ila syartin. Dia butuh kepada syarat ketika untuk menggunakannya, ya mengamalkannya ketika untuk menggunakannya. Kemudian selanjutnya, walimadza qaddarnahu mutaakhiran. Kenapa kita mentakdirkannya mutaakhiran? Kenapa enggak muqaddaman aja? Ya di depan aja. Misalnya aqra'u bismillah. Ya, misalnya saya mau baca. Aqra'u bismillah. Saya akan membaca bismillah. Kenapa enggak gitu? Kenapa kita akhirkan ya? Kenapa enggak kita ke depan, muqaddam aja, kita ke depanin? Naqulu qaddarnahu mutaakhiran liwajhaini. Kami katakan, kami mentakdirkannya mahdhuf itu mutaakhiran karena dua sisi. Satu, atayammunu bil badaati bismillahi ta'ala, karena ingin tayammunu, ya maksudnya karena ingin memulai dengan nama Allah Ta'ala. Tayammunu itu kanan ya, maksudnya ya kanan ya, menggunakan memulai dengan bismillah, kan sebelah kanan ya, bismillahi aqra'u gitu, itu kan sebelah kanan. Tujuannya apa? Memulai dengan nama Allah, liyakuna ismullahi ta'ala huwal muqaddam, agar supaya tujuannya agar nama Allah itu dialah yang di depan. Wa haqqun lahu ayyuqaddam, dan
Bahwasanya nama Allah itu memang berhak untuk dikedepankan. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah liifadatil hasri, karena memberikan faedah pembatasan. Ya, maksudnya kita hanya memulai ya minta tolong ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Hasar ya, pembatasan ya. Wadzalika li'anna, kenapa dari sisi mana dia memberikan faedah hasar? Wadzalika li'anna ta'khirul amili yufidul hasra. Karena mengakhirkan sebuah amil itu memberikan faedah pembatasan. Tadi di awal dijelaskan ya. Jar majrur itu dia harus memiliki ta'alluq ya, keterkaitan. Dan keterkaitannya itu dengan fiil yang kita takdirkan tadi ya. Nah, dengan fiil artinya hukum asalnya ya, keterkaitan ya. Hukum asalnya gini dia, aqra'u bismillah. Saya akan membaca kemudian mengucapkan bismillah. Ya, bismillah kan jar majrur. Jadi jar majrur ini dia terkait dengan aqra'u ke belakangnya. Nah, hukum asalnya jadi fiil di depan, kata kerja di depan, fiil di depan. Nah, hukum asalnya di depan. Nah, ketika diakhirkan jadi bismillahi aqra'u. Nah, maka mengakhirkan amil itu memberikan faedah pembatasan. Gitu ya. Fa inna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru, karena mendahulukan sesuatu yang haknya dia dibelakangkan ya, yang di sini adalah jar majrur, haknya dia dibelakangkan tapi kemudian didahulukan, yufidu al-hasra, memberikan faedah pembatasan. Nah, maka maka apabila engkau mengatakan bismillahi aqra, nah ya, jadi kan tadi ya, kan asalnya aqra'u bismillah. Nah, ketika engkau mengatakan bismillahi aqra, maka ta'ayyana annaka taqra'u bismillah la bismi ghairi. Maka pastilah engkau yang dia ketika diakhirkan seperti ini, maka pastilah ya engkau itu membaca dengan menyebut nama Allah, bukan dengan nama selainnya. Nah, seperti itu. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam, dan kami mentakdirkannya ya sesuai dengan keadaan ya. Kenapa? Li'annahu adallu 'alal maqsudi, karena itu lebih menunjukkan kepada yang dimaksud. Ya, yang dimaksud. Ya, jadi kita takdirkan dengan yang cocok, yang sesuai dengan keadaan. Wa li'annahu la yakhturu fi dhihni al-mubasmil illa hadza takdir. Karena tidak terlintas di dalam benak orang yang mengucapkan bismillah kecuali ya takdir ini. Ya, kecuali takdir. Artinya kalau orang mau makan kan pasti ketika dia mengatakan bismillah, pasti di dalam hatinya bismillah saya mau makan, ya. Nah, kan seperti itu, ada takdirnya seperti itu, ya. Nah, misal contohnya, law annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'indal wudu. Kalau seandainya engkau berkata kepada seseorang yang berkata ketika dia berwudu, dia berkata bismillah, ya. Ketika engkau bertanya kepada seseorang yang berkata ketika berwudu dia mengucapkan bismillah, kau menanyakan apa kepada orang tersebut? Ani takdir fi qauli bismillah, ya, tentang takdir pada perkataan ketika dia mengatakan bismillah. Niscaya dia akan menjawab bismillah atau do'u, ya, bismillah saya akan berwudu. Nah, gitu dia. Walau qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, ana uridu an uqaddira al-muta'allaqa bismillahi abtadi'u. Ya, kalau seandainya ada orang mengatakan, saya ingin mentakdirkan muta'allaqnya, muta'allaq itu yang dikaitkan ya dengan bismillah ini, ya, adalah bismillah abtadi'u. Ya, bismillah abtadi'u. Bismillah dengan nama Allah aku mulai. Ya, aku mulai. Nah, fa inna naqul, misalnya termasuk orang yang berwudu tadi ya. Maka kita katakan la ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Lakin abtadi'u, akan tetapi lafaz abtadi'u, saya memulai, adalah fi'lun 'amun yashmalu ibtida'aka bil akli wal wudu'i wan nadmi. Fi'il yang itu abtadi'u adalah fi'il yang umum yang mencakup ibtida'aka, permulaanmu ya untuk makan dan wudu dan nadam syair, ya, itu umum, ya, itu umum, ya. Wa kama qulna, sebagaimana kami telah katakan, fa inna hadza takdir la yatabadir ila dihnil mubasmil, ya. Nah, itu kan sifatnya umum, ya. Nah,
Beda kalau tadi akro itu lebih khusus. Ya, jadi itu umum. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, sebagaimana yang kami telah katakan, fa inna tahadatan, yaitu takdir ini, ya, takdir ini tidaklah terbenak ya di dalam benaknya orang yang mengucapkan bismillah. Ya, orang yang mengucapkan bismillah. Ya, bismillah. Nah, ya. Amma ismun fayaquluna innahu mushtaqqun minas samwi wa huwal uluwu. Ya. Adapun isim nama maksudnya kan bismillahi tadi ya. Ya, bismillah. Isim itu mereka mengatakan, yaitu ahlu bahasa ya. Dia itu adalah pecahan dari kata samu. Samu itu adalah huwal ulu, yaitu tinggi. Ya, tinggi. Ya. Faida wakila, ada yang mengatakan ya isim itu adalah simati minasimati wahya al alamatu. Ya, dia adalah simatu ya, dan dia adalah alamah. Alamah itu tanda. Tapi ini kila ya, artinya menunjukkan pendapat inilah lemah. Ya, kemudian kata syarih, wal ismu mahma kana ishtiqaquhu fa innahu yuradu bihi huna kullu ismin min asma'illahi al-husna. Ya, dan isim apapun istiqoknya, pecahan katanya, maka apapun dia, fa innahu, maka sungguh yang diinginkan di sini adalah kullu ismin min asma'illahi al-husna. Semua nama Allah, ya, dari semua nama dari nama-nama Allah yang bagus. Ya. Ai annahu la yuradu bihi ismu wahidin bi'ainihi ma annahu mufradun. Ya, artinya semua nama, ya, semua nama meskipun bentuknya mufrad. Ya, semua nama, ya, kan nama Allah banyak ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah semua nama dari nama-nama Allah. Ai annahu, yaitu maknanya bahwasanya la yuradu, tidak diinginkan dengan isim di sini ismun wahidun, satu nama, ya, bi'ainihi, secara satunya, ya, secara zatnya. Ma'annahu mufradun, meskipun apa? Dia bentuknya mufrad. Tapi yang dimaksud di sini adalah semua nama. Kenapa? Kenapa bisa bahwasanya bentuknya mufrad tapi yang dimaksudnya adalah umum, semua nama? Li'annal qa'idah, ini alasannya, li'annal qa'idata, karena kaidahnya annal mufrada al mudhafa yufidu al umuma. Karena isim mufrad yang diidhofahkan itu memberikan faedah umum. Maksudnya apa? Ismi itu kan tadi ya udah dijelaskan. Ya, dia selain isim majrur, dia itu adalah mudhofun. Ya, sedangkan lafdzul jalalah adalah mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Nah, jadi isim mufrad yang mudhof, ya, mudhofun tadi ya, itu memberikan faedah umum. Fa bidzalika yalzam min qaulina bismillah, maka berdasarkan inilah maka mengharuskan dari perkataan kami ketika mengucapkan bismillah, ya, ayakuna maknanya, ayakunal makna, maka makna dari perkataan kita ketika mengucapkan bismillah maknanya adalah bikulli ismin min asma'illahi al-husna, ya, dengan menyebut seluruh nama atau dengan seluruh nama Allah, gitu ya, nama Allah yang baik. Walihada tajidu al-qaila, karena inilah engkau akan mendapatkan orang yang mengucapkan bismillah la yakhtur bibalihi ismun muayyanun. Ya, tidak, orang yang mengucapkan membaca bismillah itu tidak terlintas di dalam benaknya satu nama tertentu aja. Tidak, ya, tidak. Tapi apa? Karrahmani, ya, nama tertentu saja seperti nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Ghafur, nama Al-Wadud, nama Asy-Syakur. Nah, ini kan semua nama-nama Allah semua. Tidak ada pernah terlintas di dalam nama orang yang mengucapkan bismillah, terlintas di dalam benaknya itu dengan nama Allah yang tertentu, seperti misalnya maksudnya dia adalah Ar-Rahman, enggak, ya, enggak. Itu maksudnya. Bal wa yuridu al-umum, bahkan dia yang terlintas di benaknya adalah dia menginginkan umum. Wa yadullu ala dzalik, dan menunjukkan atas yang demikian itu, maksudnya menunjukkan bahwasanya isim mufrad tunggal yang diidhofahkan itu memberikan faedah umum. Nah, ini dia.
Ai ala annal mufrada al mudhafa lil umum, yaitu bahwa menunjukkan demikian itu, yaitu menunjukkan bahwasanya isim mufrad yang diidhofahkan memberikan faedah umum adalah qauluhu ta'ala. Ini dalilnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung. Perhatikan, nikmata adalah isim mufrad dan dia mudhaf, Allah lafzul jalalah dia mudhaf ilaihnya. Surat Ibrahim. Walau kana al-muradu ni'matun wahidatun. Kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah ni'matan wahidatan, satu nikmat saja dari ayat Allah tadi, lama qala, niscaya Allah enggak berkata la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Artinya perkataan Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya, ini kan menunjukkan saking banyaknya nikmat Allah, ya. Padahal yang disebut di awalnya adalah dia bentuknya mufrad. Ya, bentuknya mufrad, tapi kata Allah ya itu kalian tidak akan bisa menghitungnya, ya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Idzan fal ma'na abtadi'u bi kulli ismin min asma'illahi azza wajal. Maka kalau begitu ya maknanya aku memulai dengan seluruh nama dari nama-nama Allah azza wajalla, ya azza wajalla. Wallahu ta'ala. Sampai sini. Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.